Halo Capricorn, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Merinding. Ada yang menyimpan fotomu dengan tujuan mengejutkan. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Three of Wands, ada Five of Cups, Two of Swords, the Chariot, dan di sini ada Seven of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Oke? Di sini ada Three of Wands. Saya merasakan di sini memang sebagian kamu ini dalam penantian ya, kayak menantikan seseorang. Tak itu menantikan seorang jodoh ya, menantikan seseorang yang mungkin sangat kamu rindukan. Artinya saat ini kamu sedang atau lagi sendiri ya, lagi butuh seseorang gitu. Saya merasakan saat ini kamu sedang sedang tidak baik-baik saja ya. Ini bisa tentang hubungan yang LDR ya. Hubungan yang LDR, menjalani hubungan yang mungkin terpisah jarak dan waktu. Ada kerinduan yang saya rasakan di sini, ada kerinduan yang saya rasakan ya. Ada penantian juga, atau di sini kamu menjalani hubungan yang tanpa restu. Jadi menjalani hubungan yang kayak nggak tahu arah, nggak punya tujuan, kayak jalanin aja dulu, tapi nggak kelihatan tujuannya. Mau kemana tuh ya. Dan saya lihat di sini akan ada seseorang yang mendekati kamu. Meskipun saat ini kamu sebenarnya dalam hubungan yang boleh dikatakan nggak ada tujuannya, nggak punya masa depan sepertinya. Kamu punya hubungan dengan seseorang yang nggak punya masa depan sebenarnya, karena mungkin tidak ada kelihatan keseriusannya. Dan saya lihat di sela-sela ini ada orang yang deketin kamu nih. Bakalan ada orang yang deketin kamu. Tapi hati-hati ya. Mungkin awalnya deketin kamu, mungkin hanya pertemanan biasa. Atau masalah tentang pekerjaan. Tapi kayaknya bakalan ada tujuan lain nih dia deketin kamu. Ini bisa tentang dia benar-benar ingin memang sudah lama punya perasaan sama kamu. Sudah cukup lama menyimpan perasaan sama kamu, bahkan dia masih menyimpan foto kamu ya, masih nyimpan foto kamu sampai saat ini.
Ini bisa tentang orang dari masa lalu ya, yang mungkin hadir lagi dalam kehidupan kamu, atau orang baru, bisa jadi. Ya, artinya di sela-sela hubungan kamu dengan seseorang yang tidak punya masa depan, akan ada orang yang hadir dalam kehidupan kamu. Dan kayaknya dia punya tujuan yang, ya tujuan mengejutkan kayaknya di sini. Tujuannya itu pengen serius dan pengen berkomitmen. Itu tentang sesuatu hal yang tidak kamu sangka-sangka ya, tidak kamu duga-duga. Yaitu tadi ya, ini apa ya, ini kayak kamu akan merasa dilema nantinya. Kamu akan merasa kebingungan nantinya. Ya, di satu sisi kamu sedang menjalani hubungan LDR dengan seseorang yang memang kamu sadari itu tidak punya tujuan, itu tidak punya masa depan. Sementara di sini ada seseorang yang memang punya keberanian untuk berkomitmen dengan kamu. Itu. Jadi ya, apa ya? Kayaknya kamu bakalan harus memilih di sini. Ya. Ada Five of Cup, dan saya berfokus untuk orang yang baru ya, untuk orang yang baru deketin kamu. Meskipun dia baru deketin kamu, bisa saja orangnya orang lama, orang dari masa lalu, tapi ya baru berani untuk deketin kamu, atau kayak berani untuk punya hubungan yang lebih spesial gitu ya. Saya berfokus kepada seseorang ini. Ya, saya lihat di sini apa ya? Hal-hal yang mungkin tidak kamu dapatkan dari pasangan kamu yang sebelumnya ini, ya bisa jadi kamu dapetin dari dia. Tentang kenyamanan, ya, sepertinya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan itu ada di dalam dirinya. Gitu. Ya, saya lihat kayak ada apa ya, kayak ada niat yang baik di sini, tujuannya baik di sini. Tujuannya baik. Ya pastinya di sini kamu akan lebih merasakan ya. Kamu akan lebih bisa merasakan. Karena biasanya sesuatu hal yang sifatnya dari hati atau datangnya itu dari hati, itu bakalan nyentuh perasaan kamu. Dan ini yang akan dia lakukan, dan ini yang akan dia buktikan. Bukan hanya janji-janji ya, bukan hanya janji-janji manis yang tidak pernah terrealisasi, tapi ini tentang sebuah pembuktian, tentang sesuatu hal yang dia lakukan, yang akan buat kamu lebih yakin dan percaya. Lebih kepada action aja, bukan kata-kata atau bukan janji-janji manis. Itu. Dan saya lihat ya, ada Two of Swords. Ya, saatnya untuk kamu memilih ya. Ada Two of Swords, saatnya untuk kamu memilih, masih tetap dalam penantian, atau dengan orang yang baru yang kayaknya memberikan apa yang kamu inginkan, hubungan yang serius, hubungan yang berkomitmen, dan dia tidak apa ya, bahkan jauh lebih baik ya, mungkin tentang pekerjaannya, finansialnya ya, tapi semua kembali kepada diri kamu ya. Ada Two of Swords, pilihan tentunya ada di tangan kamu, karena kartu ini ya hanya menggambarkan, tetapi semua kembali lagi kepada diri kamu. Kamu yang merasakan apakah akan tetap dalam penantian dengan hubungan yang tidak pernah kamu yakini tidak punya masa depan ya. Karena mungkin tidak hanya LDR aja, tapi mungkin terlalu banyak perbedaan di antara kamu dan dia yang membuat hubungan ini sulit untuk bersatu. Jadi sepertinya nggak usah maksain sebenarnya. Nggak usah maksain. Jika ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksakan, ya udah. Ya, tapi saya yakin kamu akan lebih bijak ya. Kamu akan lebih bijak, kamu akan lebih dewasa dalam setiap pilihan dan keputusan kamu. Masih tetap dalam penantian atau dengan seseorang yang baru. Ya, tapi apapun keputusan kamu ya, artinya itu adalah yang terbaik untuk kamu. Ada The Chariot, karena memang saya lihat perjalanan kamu ini nggak mudah ya, nggak mudah sebenarnya. Pernah gagal juga ya, saya rasa, atau bahkan mungkin dulu pernah gagal udah pas serius, udah pengen tunangan, atau bahkan udah pengen menikah, tapi ya, gagal ya. Ada yang mungkin mengkhianati, ada yang mungkin selingkuh, ada yang toksik ya. Dalam perjalanan ini kamu ini nggak mudah sebenarnya untuk jatuh cinta lagi, nggak mudah untuk mulai sesuatu hal yang baru dengan seseorang, itu nggak mudah. Kamu orangnya mungkin kalau satu ya satu.
Jadi kalau belum selesai urusan ini, kamu nggak bisa dulu untuk punya hubungan yang lain. Jadi ada sebagian kamu yang karena apa? Karena mungkin banyak trauma, banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kamu harus sangat berhati-hati di setiap langkah dan keputusan kamu. Karena apa ya, pernah gagal mungkin tidak hanya sekali ya. Ada beberapa kamu yang gagalnya itu berulang kali, yang membuat kamu itu sulit banget untuk menerima seseorang yang baru. Tapi ya kembali lagi, hidup akan terus melangkah ya. Hidup akan terus ke depan, hidup akan terus maju. Jadi jangan biarkan kamu mundur. Jadi jangan biarkan kamu larut dalam masa lalu, larut dalam kesedihan. Hidup ya untuk masa depan, bukan tentang masa lalu lagi. Ya, jadi saat ini kamu berfokus kepada sesuatu hal yang baik, berfokus kepada sesuatu hal yang positif. Jika ada seseorang yang ketulusannya itu kamu rasakan, nyampe ya pesannya, tulusnya, niat baiknya itu nyampe ke hati kamu, ya why not gitu ya. Ya saya lihat kamu akan lebih bijak dan lebih dewasa, dan pastikan untuk lebih bisa menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan. Ya artinya kamu tahu ya kapan harus menggunakan hati, perasaan, dan kapan harus menggunakan logika dan pikiran kamu. Dan lebih baik ya harus menyatukan kedua-duanya agar kamu tidak dalam kebucinan, tidak salah dalam memilih yang pada akhirnya kamu sakit hati ya, jangan sampai. Oke. Di sini ada Seven of Wands, dan saya lihat ya ini bakalan seseorang yang kayaknya kayak nggak akan berhenti gitu ya, nggak akan berhenti berjuang untuk bisa memiliki kamu. Ada hal-hal yang dia lakukan untuk bisa membuat kamu itu yakin dan percaya, karena dia tahu kamu punya trauma, dia tahu apa yang terjadi di kehidupan kamu sebelumnya tentang kegagalan kamu. Jadi dia merasa tertantang untuk bisa membuktikan bahwa di sini ada niat yang baik dan ada ketulusan. Dan saya lihat di sini ya pelan-pelan kamu juga akan luluh dengan dia. Kamu juga akan luluh dengan seseorang yang baru ini, karena kamu sadar yang kamu tunggu-tunggu ini, yang kamu nanti-nantikan ini nggak punya masa depan. Ya, jadi kamu harus buka mata, buka telinga, jangan tutup diri kamu, jangan sebenarnya hati kamu itu udah tahu ini nggak bakal ada masa depan, tapi kamu masih tetap berharap. Ya itu sama aja karmik ya, dan memaksakan. Jadi nggak usah maksain, oke? Karena ya buktinya ada yang baik untuk kamu, ya kenapa tidak, gitu ya? Oke, kita lanjut. Di sini ada the power of love, ada be realistic about, ada analyze, ada defend, dan di sini juga ada patiently. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini ini tentang kekuatan cinta ya, the power of love. Ya artinya bisa saja seseorang ini mampu untuk benar-benar membuktikan bahwa di sini ada niat yang baik. Ya mungkin seseorang yang maskulin, tidak terlalu banyak ngomong, tidak terlalu banyak bicara, tapi lebih kepada sebuah pembuktian atau lebih kepada action ya. Nggak mau banyak ribet, nggak mau banyak drama, dan nggak mau banyak basa-basi, tapi lebih kepada tujuan ya. Ya mungkin nggak butuh waktu lama untuk dia yakin bahwa kamu adalah yang terbaik untuk dia. Dan saya lihat banyak hal yang positif ya yang akan dia kasih untuk kamu. Banyak hal yang ya artinya kamu lebih realistis aja saat ini, lebih realistis aja, nggak mau banyak hal yang akan menambah beban dalam pikiran kamu ya, nggak. Ya udah, kalau memang ada yang harus berakhir di sini ya berakhir, karena di sini kamu butuh kepastian ya. Setiap orang pastinya butuh kepastian dan butuh komitmen. Jika ada seseorang yang tidak bisa kasih kamu kepastian dan komitmen, ya artinya itu bukan gentle ya, bukan seseorang yang terbaik untuk kamu ya. Buat apa menjalani hubungan yang
sudah cukup lama tapi nggak ada kepastian dan komitmen, buat apa? Ya jangan sampai kamu berpikir ya buang-buang waktu ya, buang-buang waktu kamu dengan percuma. Mental kamu, perasaan kamu, pikiran kamu ya terkuras dengan percuma, buat apa? Ya jadi saat ini kamu lebih berpikir untuk ke depan, untuk berpikir tentang sesuatu hal yang lebih baik lagi. Ya pada akhirnya di sini kamu tahu apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu tuju. Ya, tidak lagi memaksakan ya, tidak lagi memaksakan sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Karena itu bakalan nyakitin ya. Kalau memaksakan sesuatu hal yang dipaksakan itu ujung-ujungnya nyakitin. Jadi kamu lebih saat ini lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik. Terbuka terhadap sesuatu hal yang benar-benar membuat kamu merasa lebih baik di sini. Ya saya lihat seseorang yang baru ini akan membuat hidup kamu lebih berwarna ya, membuat hidup kamu lebih berarti, membuat hidup kamu merasa hidup lagi, punya gairah yang baru lagi ya. Artinya di sini kamu sudah tahu arah, sudah tidak lagi kehilangan arah. Kamu sudah lebih tahu tujuan kamu, apa yang kamu inginkan. Ya jika seseorang ya mungkin ada hubungan yang kayak selalu ada hambatannya, selalu ada tantangannya ya, bisa jadi itu bukan yang terbaik untuk kamu. Tapi jika ada hubungan yang jalannya mudah ya, semua orang merestui, tidak ada yang perlu diperdebatkan atau tidak ada yang perlu diributkan ya, tidak ribet ya. Artinya itu adalah jalannya. Jadi yang ya saat ini kamu lebih pengen sesuatu hal yang lebih tidak terlalu menguras energi kamu ya. Karena buat apa mempertahankan hubungan yang sama sekali ya, ini hubungan tidak bisa satu pihak yang mempertahankan ya, harus kedua belah pihak. Jadi penting untuk kamu saat ini lebih bisa memikirkan, memprioritaskan diri kamu, bukan egois, tapi itu lebih kepada melindungi diri kamu agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Itu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian dan cobaan yang ada dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.